Saya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Bapak Ibu yang kekasih, ada saatnya kita Bapak Ibu berada pada titik yang tidak kita inginkan. Ada saatnya kita berada pada titik yang tidak kita harapkan. Ada saatnya kita berada pada titik yang tidak mungkin untuk kita lalui. Nah, dalam titik yang saya maksudkan ini Bapak Ibu, sesuatu yang terjadi adalah kita tidak ingin makan, kita tidak ingin minum, kita tidak bisa tidur, kita tidak tenang, kita tidak merasakan damai, kita merasakan ada suatu penyesalan yang besar dalam diri kita. Pada titik yang saya katakan ketika kita tidak menginginkan sesuatu Bapak Ibu, yang kita lakukan hanyalah menangis, menyesal. Nah, ketika kita berada pada titik ini Bapak Ibu, jujur, yang diinginkan hanyalah firman Tuhan. Ketika kita sudah tidak mampu, ketika kita sudah tidak kuat, ketika kita sudah tidak berdaya, ketika kita benar-benar ada dalam penyesalan Bapak Ibu Saudara, hal yang kita inginkan hanyalah firman Tuhan. Nah, mengapa demikian Bapak Ibu? Saudara-saudara yang kekasih, raja yang hebat, raja yang termasyur, raja yang kuat, raja yang begitu luar biasa terkenal, yang bernama Raja Daud. Apa yang Daud alami dalam hidupnya? Ia berada pada titik yang saya katakan itu Bapak Ibu, tidak ingin apa-apa, tidak ingin makan, tidak ingin minum, tidak bisa tidur, tidak bisa melakukan apa-apa selain menangis dan menyesal. Dan yang Daud inginkan pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, hanyalah firman Tuhan. Mengapa Bapak Ibu? Diceritakan dalam nas ini, ia berpuasa, ia menangis, tetapi ia tidak memperoleh apa-apa. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu menyesalnya Daud, begitu Daud merasa kehilangan, begitu Daud merasa apa yang ia alami dalam hidupnya, ia berada pada titik yang begitu terpuruk Bapak Ibu. Sehingga pada keadaan itulah Daud hanya menginginkan firman Tuhan. Pasti kare sampai akan ita, akan ije sombong, akan ije abas, akan ije angkuh, sampai kare ketika uras dia belai talu jebekente. Panginan, danum ihuk, baju pakaian, humalewu, uras dia belai Bapak Ibu. Dan ije hendak teh hanyalah firman Tuhan. Ije menghibur. Dalam nas ini begitu diceritakan bahwa Daud benar-benar menyesal atas apa yang ia lakukan terhadap Uria, atas apa yang ia lakukan terhadap Uria, sehingga Uria mati dan ia mengambil Betsheba menjadi istrinya. Dan ia melakukan suatu perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dan Bapak Ibu yang kekasih, ketika Daud berpuasa, ketika Daud menangis, Daud katakan, pikirku siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi tidak. Nah Bapak Ibu yang kekasih, ini benar-benar menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu sendiri yang berotoritas atas kehidupan kita. Allah itu sendiri yang berotoritas. Kemudian yang kedua, kita tidak akan mungkin lagi bertemu dengan orang yang telah meninggal. Ini yang dikatakan oleh Daud. Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Artinya Bapak Ibu, satu kepastian bagi kita untuk meninggalkan dunia ini. Hanya waktunya saja. Dan ketika kita meninggalkan dunia ini, artinya kita akan bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai, yang lebih dahulu meninggalkan kita. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang menjadi perenungan kita? Yang pertama, sebelum kita berada pada titik penyesalan dalam hidup kita, sebelum kita berada pada titik yang paling rendah, karena kita melakukan dosa, karena kita melakukan pelanggaran, karena kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan,
Mari Bapak Ibu, kita cari Tuhan. Kita cari firman-Nya. Kita cari kebenarannya. Kita memohon kuasa dan hikmat-Nya untuk mengisi kehidupan kita. Sehingga kalaupun peristiwa yang begitu berat terjadi dalam hidup kita, kita akan menjadi orang yang paling kuat, menerima kenyataan dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang dialami oleh keluarga ini, saudara kekasih Tommy dan Kowinda, kita masih muda, kita masih punya banyak waktu. Mari kita datang dan kita hampiri Tuhan. Di tengah-tengah duka cita yang sedang kita alami, di tengah-tengah pergumulan persoalan yang sedang kita rasakan, carilah Tuhan. Sehingga kita tidak hanya diam di titik yang paling buruk itu. Cari Tuhan. Saat itulah kita akan menemukan penghiburan, penguatan yang sejati. Tuhan memimpin, Tuhan menghibur saudara Tommy dan Kowinda dan seluruh keluarga besar saat ini. Biarlah kasih setia Allah menguatkan dan meneguhkan kita senantiasa. Amin.